Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi membahas rangkuman video yang akan disajikan untuk kalian semua sebagai tambahan informasi atas berita bola terkini hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. It's because of how young they are, man. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. And they won the eSports Asian Cup. They did win the eSports AFC Asian Cup. They're also good on the They beat Japan. first point. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, serba salahnya Sinteyong di Piala AFF 2024 ini akan jadi alat bagi pembenci Sinteyong untuk menyerang dan mencari celah, menjelekkan sosok pelatih hebat ini. Nah, kalian pasti udah tahu kan siapa-siapa aja yang satu grup sama timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini cuy. Tapi saat nanti Piala AFF 2024 dimulai dan Sinteyong menggunakan tim lapis kedua atau katakan aja pemain muda kemudian bisa menjuarai Piala AFF tahun ini, maka akan ada beberapa pihak yang akan bicara dengan lantang kayak gini. Itu pakai pemain lokal aja bisa juara kok. Berarti sebenarnya timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain keturunan atau naturalisasi. Pemain lokal kita aja udah hebat dan bisa juara tuh. Kemenangan ini murni hasil kerja keras pemain lokal, bukan sosok siapa yang melatih di timnas. Begitulah kira-kira cuy. Sementara kalau seandainya Sinteyong menurunkan pemain inti meski semuanya nggak bisa hadir, maka ini akan sangat beresiko untuk pemain inti timnas Indonesia. Apalagi kalau timnas Indonesia nanti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka jadwal udah pasti akan bentrok. Kalaupun ada sebagian pemain inti yang bisa bermain di AFF, peluang cedera berat di AFF lebih besar. Tapi menurut kalian gimana? Timnas Indonesia Serba salah juga. Bukan serba salah, apapun yang dilakukan pasti salah. Bagi mereka yang suka mencari-cari kesalahan, of course lah, ya. Bukan serba salah, tapi apapun semuanya akan jadi salah di mata mereka ya. Ya seperti itulah, tapi nggak perlu ditanggapi lebih jauh teman-teman. Masih dari kabar pemain timnas Indonesia. Kali ini adalah Ronaldo Kuate yang telah resmi diperkenalkan oleh Muangthong United. Namun dalam perkenalannya, klub Liga 1 Thailand tersebut langsung keluarkan jurus marketing. Mereka meminta fans sepak bola Indonesia follow Instagram mereka, yakni @Muangthong United. Netizen Indonesia pun curiga jika Ronaldo Kuate cuma dijadikan ladang bisnis oleh Muangthong United. Dalam video perkenalannya, Ronaldo terlihat begitu bersemangat mengenakan jersey kebanggaan Muangthong United. Tak lupa, fans Muangthong United pun langsung memberikan julukan spesial kepadanya, yakni The Wonder Kid. Sementara itu ada kabar terbaru dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Kedua pemain tersebut dilaporkan makin dekat gabung timnas seperti apa yang dikatakan langsung oleh orang dekat Romeni di Belanda. Dilansir dari channel YouTube Bung Harpa, orang dekat itu mengabarkan bahwa Romeni dan Zylstra terlihat sudah bertemu langsung dengan Fardi Bahdim, orang kepercayaan PSSI di Belanda. Namun, proses naturalisasi Romeni dan Zylstra baru akan rampung pada bulan Oktober nanti, sehingga mereka diprediksi baru bisa tampil berseragam timnas Indonesia pada tanggal 11 Oktober saat bertemu Bahrain. Dilansir dari Sport Bible, Liverpool yang sedang membutuhkan pemain baru nomor 6 berpeluang besar mendapatkan incarannya Martin Zubimendi. Khususnya apalagi dunia sepak bola juga kan memang khususnya apalagi dunia sepak bola juga kan memang. Masih dari kabar pemain timnas Sam karena tidak disukai oleh pelatih baru Julen Lopetegui. Menurut laporan, Zuma juga termasuk pemain West Ham yang bergaji tinggi. Pihak klub ingin mengurangi beban gaji mereka setelah mendatangkan banyak pemain musim ini. Masih dari sepak bola Inggris, dilansir dari The Telegraph, sebelum mendapat pelatih asing secara permanen, timnas Inggris di bulan September ini akan dilatih dulu oleh pelatih interim, Lee Carsley. Pelatih timnas Inggris U21 tersebut akan ditunjuk FA menangani The Three Lions setidaknya di 2 laga jeda internasional, bulan September melawan Republik Irlandia dan Finlandia. Beralih ke kabar sepak bola Spanyol. Dilansir Football Espana, Barcelona telah resmi kedatangan anak dari Roberto Mancini, yakni Andrea Mancini. Andrea akan bergabung sebagai staf dari Direktur Olahraga Deco. Andrea dilaporkan akan tiba di Barcelona pada minggu ini.
FYI, Andrea Mancini ini sebelumnya sempat bekerja sebagai pencari bakat di Fiorentina dari tahun 2019 hingga 2023. Musim lalu ia sudah bekerja sebagai direktur. Oke teman-teman, jadi ada sedikit berita ya, tambahan untuk kalian semua ya. Bentar, saya akan tampilkan dulu. Tentang Bung kita satu ini teman-teman ya. Selalu aja ada info tentang Bung kita satu ini. Bentar, ini dia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Piala AFF atau Piala ASEAN 2024 bukan target utama timnas Indonesia. Hal itu mendapat respon dari media Vietnam, Next Press, yang menyebut Indonesia belum pernah juara. Piala ASEAN 2024 akan digelar akhir tahun nanti. Drawing fase grup baru saja digelar dan Indonesia berada di grup B. Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Meskipun jadi turnamen paling bergengsi di level ASEAN, turnamen ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi, ada kemungkinan Indonesia tidak tampil dengan komposisi terbaik di Piala ASEAN 2024 nanti. Sejujurnya saya nggak tahu apakah Towel sebut banyak pelatih Indonesia yang tak suka lihat Shin Tae-yong diperlakukan secara istimewa, padahal gak ada prestasinya. Shin Tae-yong, be like, lebih baik saya mengalah saja. Bung Towel dilempar botol saat nobar. Oke Rengga, di atas panggung bukan cuma Towel, masih ada aku, penonton Towel. Towelan. Tanpa ampun, akhirnya Shin Tae-yong coret kapten timnas Harry Maguire Indonesia yang sering melakukan blunder fatal. Siapa ini? Wah, adalah yang lagi ngurus berkas nih. Dan Raven tim kayak dinaturalisasi lagi kah? Atau klub barunya mungkin ya teman-teman ya. Bentar. Saya sepakat itu karena naturalisasi prinsipnya harus signifikan kualitasnya kan. Signifikan itu di atas rata-rata lah. Maksudnya dengan bahwa naturalisasi sementara sifatnya kualitasnya harus di atas rata-rata. Kalau naturalisasi di usia muda, di kelompok umur seperti sekarang, seperti yang di 19, pandangan Bung Tris gimana? Apakah memang sudah di atas rata-rata atau usia muda itu kan kedepannya belum bisa diprediksi permanen ya? Artinya kan belum mencapai kelas gitu loh, baru perform gitu loh. Pandangan Bung Tris, naturalisasi di usia muda? Iya, ambil contoh. Rafael kan satu di sini. Di 19. Timnas usia 19 ya. Di J8 ada Welberger di India. Itu kalau melihat-lihat ini naturalisasi yang kita sudah. Kita dipukul, diinjak, dicurangin. Lawan, kasih lihat siapa kita. Kasih lihat siapa kita. Bang Jai, menyala Bang Jai. Pandangan saya, sudut pandang saya, rasa soal rasa timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju. Rasa keju dan singkong. Kau suka keju, aku suka singkong. Kau suka jaipong, aku suka disco. Kayak lagu zaman dulu. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Shin Tae-yong ini bisa berjalan. Babak ketiga saya yakin menjadi target baru yang akan ada dalam kontrak baru Shin Tae-yong. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Perpanjangan emosi, Towel. Perpanjangan kontrak STY adalah perpanjangan emosi, Towel. Oke teman-teman ya, sudahi dulu cuplikan videonya. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye.